Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah hingga detik ini kita semua masih diberi satu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga perjalanan niat kita sejak dari rumah sampai ini merupakan suatu niat yang baik lillahi ta'ala, sehingga merupakan suatu amal yang barokah. Amin. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita semua merupakan satu manusia yang beruntung dan dicintai oleh Allah, karena sampai detik ini kita masih diberi satu kesempatan untuk mendapatkan suatu tamu agung, yaitu bulan Ramadan di tahun yang sangat-sangat berharga ini. Karena kondisi semacam ini, kita semua sadar dan mengalami merupakan penantian selama 2-3 tahun. Kita bisa berjamaah, kita bisa bersama-sama bersalam-salaman. Apa masih ada jamaah yang masih alergi dengan salaman? Akan betul Bu? Nonton deh, nonton. Nah itu, karena sudah tertanam hanya 2 tahun, tapi salaman itu sejak lahir sampai 2 tahun yang lalu, tapi begitu mudah. Dan sebagian orang, sebagian umat Islam malam hari ini masih enggan-enggan, karena dengan alasan, dengan alergi, yaitu takut dengan COVID. Dalam peristiwa kematian hidup, Bapak Ibu silahkan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apapun yang terjadi ini bukan karena kehendak lingkungan, tapi semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penuh keyakinan. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, waktu kita hidup, kita berjalan adalah sesuai dengan waktunya sendiri-sendiri. Sebelum kita lahir di dunia adalah kita dilema, juga waktu penantian untuk dimasukkan di dalam rahim seorang ibu. Setelah masuk dalam rahim, juga menantikan waktu untuk lahir di dunia. Setelah di dunia, Bapak Ibu juga menunggu waktu untuk menuju bertemu oleh Allah lewat kematian. Maka dengan itu Bapak Ibu semuanya, namanya mati, marilah kita syukuri bersama, karena adalah satu-satunya jalan untuk menuju bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, apa yang kami sampaikan dalam mukadimah kultum pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Asr, di mana surat Al-Asr tidak asing lagi. Namun kami yakin sudah paham, sudah percaya, tapi implementasikan, pengamalannya kira-kira bagaimana?
Lah, untuk di bulan Ramadan yang penuh berkah, merupakan salah satu fungsi daripada bulan Ramadan adalah bulan madrasah, bulan pembelajaran, bulan peningkatan ilmu. Marilah kita sedikit demi sedikit antara ilmu dan amal kita sinkronkan atau kita serasakan. Jangan hanya ilmu hanya di otak, hanya ilmu hanya di hati. Jangan sampai ilmu itu hanya diketahui. Bapak Ibu, kalau bicara soal ilmu Bapak Ibu, mungkin saya belum apa-apa. Tapi sedikit banyak, apapun yang kita dapat, marilah kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan itu jangan banyak belajar ilmu kalau sebelum kita bisa mengamalkan. Insya Allah orang yang berilmu dan bisa mengamalkan ibaratnya adalah pohon yang menghasilkan buah. Tapi banyak ilmu tanpa ada pengamalan, ibaratnya pohon yang rindang tapi tidak menghasilkan buah atau tidak memberi manfaat kepada lingkungan atau orang lain. Sidang jamaah subuh yang berbakti, dalam surat Al-Asr jelas dijelaskan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kalau untuk pelajar, mahasiswa, sesungguhnya mahasiswa atau pelajar rugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, kecuali orang yang rajin. Kalau pelajar, kalau mahasiswa, kalau implementasikan, kita subjekkan untuk kehidupan seorang pelajar, yaitu sindiran bagaimana kita menggunakan waktu. Karena kebanyakan zaman saya terus terang, saya itu belajar mulai MI, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, PGA. Saya itu jarang namanya belajar pendidikan umum. Walaupun ada itu, belajar itu jarang sekali. Karena apa? Dicekoki oleh hafalan-hafalan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang saya hafalkan, apa yang saya peroleh pada waktu MI, MTS itu hilang semua. Karena itu saya ingat Bapak Ibu, saya punya ilmu tapi tidak saya amalkan dan saya tidak jaga. Akhirnya saya itu, makanya saya kalau surat-surat pendek itu sering-sering kebolak-balik. Hafal ayatnya, kepalanya itu yang susah. Kalau kepalanya kecekel, ke sana itu gampang. Tapi kalau kepalanya enggak kecekel, saya enggak hafal ayat berikutnya. Maka dengan itu tapi saya ingat zaman Imam Ghazali pernah menghatamkan atau menghafalkan suatu buku yang mana hampir 80% hafal di suatu kitab. Namun karena perjalanan di jalan itu menemukan seorang wanita yang sedang membuka auratnya itu cuma apa ya, betis, ya kan? Ini dengan Imam Syafi'i itu dipandang itu 50% itu hafalan hilang. Mungkin saya semacam itu, saya hafal ini. Nah itulah kejujurannya angel loh Pak, yakin. Mungkin itulah kesalahan saya. Nah maka dengan itu saya sendiri juga sadar, tapi saya mempunyai cita-cita bahwa generasi yang lain jangan mengikuti jejak saya.
Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, lah illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Di sini kuncinya. Kalau kamu tidak berugi, maka beramallah yang baik. Kalau pelajar mahasiswa tidak rugi, belajarlah yang rajin. Kan gitu. Jadi bukan hanya ditunjukkan kepada untuk ibadah, tapi semua lini kehidupan itu kita tafsirkan bersama-sama. Monggo, yakin kalau kita sistem wayangan, otak kita itu tidak mampu. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun manusia pilihan, ini Al-Quran tidak langsung diberikan 30 juz, tapi berangsur-angsur. Di antara hikmahnya yaitu mudah dihafal, mudah dicerna, dan mudah diamalkan. Lama kata itu Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan satu ilmu, marilah sedikit, karena Allah tidak menuntut ilmu amal itu banyak, tapi yang diutamakan adalah rutinitas atau keistiqomahan amal ibadah Bapak Ibu. Sedikit tapi rutin itu nilainya yang luar biasa. Jangan hanya kita ibaratnya menemukan atau mencari satu rezeki itu menunggu waktu yang baik dan lain sebagainya. Coba kami semua sudah kami alami. Waktu di K5 kami juga istiqomah, baik ada bis maupun tidak. Ini kemenangan saya. Itu pasti jualan. Dilalah jam 11 malam ada tamu 2 atau 3 bis. Pedagang semua tidak ada, hanya saya sendiri. Dalam waktu 2 jam saya untung lebih dari 1 juta. Bayangkan 1 jam. Inilah, maka dengan itu keistiqomahan dalam mencari nafkah, keistiqomahan dalam beramal, beribadah ini juga sama. Karena Allah memberikan rahmat sebagaimana Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Itu adalah mencari momen-momen yang penting. Maka dengan itu marilah kita bersama-sama dalam Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan kesempatan yang berbahagia ini. Kita semua merupakan suatu manusia yang dipilih untuk menemui Ramadan. Saudara kita, keluarga kita, ya Allah, ini banyak yang tidak bisa menemukan. Kalau sudah menemukan, apal tega kita tinggalkan Ramadan, tinggal Ramadan. Dan Ramadan ini yakin berbeda dengan Ramadan 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ini sangat berbeda. Dan rasanya iso plong. Keplongan itu ibaratnya sudah dengan rasa di masjid sudah tidak canggung lagi, ketemu saudara juga tidak canggung lagi dan lain sebagainya. Ini semoga dalam waktu 1 bulan ini kita bisa bisa pulih sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah mendapatkan suatu ilmu yang mana tentang penyakit, tentang COVID dan lain sebagainya dari berbagai macam tokoh-tokoh. Ini sudah menyampaikan satu sisi, dari sisi A, sisi B dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Bapak Ibu adalah orang yang cerdas dan penuh keimanan dan penuh keyakinan. Maka yakin keimanan itu jangan hanya di dada, jangan dirasakan oleh diri sendiri, tapi marilah kita amalkan dalam kehidupan, dalam beribadah sehari-hari. Jamaah sidang jamaah subuh yang berbahagia, maka dengan itu sedikit banyak perlu kami sampaikan bahwa umur kita itu hanya sedikit.
tidak lama. Ibarat orang Jawa bahwa hidup di dunia ini hanya mampir mumpi. Dalam surat Al-Mu'minun silahkan dicek bahwa hidup manusia hanya sebentar. Mengapa sebentar? Karena perbandingan hidup di alam akhirat dan dunia adalah 1000 tahun dibanding satu hari. Ini 1 tahun, 1 harinya akhirat ini sama 1000 tahun di dunia. Sekarang kita itu hidup berapa tahun? Bisa kita hitung secara detik atau menit. Maka dengan itu gunakanlah. Mari kita bersama-sama ayo kita tingkatkan iman dan amalnya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.